Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamda syakirin adz-dzakirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ولي الصالحين المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nabi yang paling utama dari seluruh para nabi. Beliau adalah sosok yang paling sempurna imannya, paling mulia akhlaknya. Namun demikian, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa. Beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sosok yang boleh dikatakan paling sering berdoa bahkan. Satu dari sekian banyak doa yang biasa beliau panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah doa yang bunyinya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ifah atau afaf, dan kecukupan. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala sehubungan dengan doa ini di dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar mengatakan hada du'a'u min ajma'il ad'iyati wa anfa'iha. Doa ini tadi yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk doa yang paling lengkap, paling bermanfaat. Wa huwa yatadhammanu su'ala khairid dini wad dunya. Doa itu memuat permohonan kepada Allah, kebaikan agama dan kebaikan dunia. Lalu kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa bidzalika tatimmu sa'adatul hayatid dunya warrahatul qalbiyatu
wahiyal hayatut thayyibatu. Dengan doa tersebut, maka akan menjadi sempurna kebahagiaan kehidupan dunia dan ketenangan hati. Dan itu merupakan kehidupan yang baik. Faman ruziqal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina nalas sa'adatain wa hasala lahu kulla matlubin wa naja min kulli marhubin. Maka barang siapa yang dianugerahi oleh Allah petunjuk, ketakwaan, afaf, sifat iffah, kemudian kecukupan, ia akan mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus. Akan tercapai olehnya semua yang diinginkan. Dan akan terhindar dari segala hal yang dikhawatirkan. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tadi, maka begitu penting bagi kita untuk mengetahui makna dari isi doa tersebut. Doa yang betul-betul kita semua butuh kepadanya. Doa yang kita tidak boleh abaikan. Doa yang sangat penting. Doa yang begitu berharga. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon kepada Allah al-huda, petunjuk. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarh Riyadhus Shalihin, al-huda huna bima'na al-ilmu. Petunjuk yang dimaksud di sini adalah ilmu. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah ilmu? Jawabannya karena ilmu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaghairihi minan nas, sama seperti manusia pada umumnya. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan beliau untuk minta ilmu, minta agar terus ditambah ilmunya. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan olehmu wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Kemudian yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam memohon ketakwaan. Dan itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa beliau tidak memiliki ketakwaan. Beliau adalah imamul muttaqin. Imamnya orang-orang yang
bertakwa. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan karena dalam takwa itu banyak sekali keutamaannya. Dan para ulama pun sudah menyebutkan banyak sekali yang menunjukkan keutamaan takwa. Ya. Mungkin yang paling sering kita dengar di antaranya orang yang bertakwa itu orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yang paling mulia yang disebutkan di ayat ini karena ketakwaan adalah yang paling banyak melakukan ketaatan. Yang paling mampu, paling bisa menahan diri dari kemaksiatan. Jadi yang paling mulia itu bukan yang paling banyak kerabatnya. Bukan yang paling banyak kaumnya. Bukan yang paling mulia nasabnya. Kemudian orang yang bertakwa adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Di kecintaan Allah itu berdasarkan ayat ini telah ditetapkan untuk mereka yang memiliki ketakwaan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain beliau memohon petunjuk, juga memohon ketakwaan. Ya, kan yang paling penting untuk kita dapatkan adalah salah satunya kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, orang-orang yang memiliki ketakwaan adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan dari rasa takut dan keselamatan dari segala keburukan. Baik di dunia maupun di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang bertakwa kemudian selalu memperbaiki keadaan dirinya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak akan ada rasa takut dalam diri mereka. Tidak pula mereka bersedih hati. Di surat Al-A'raf. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, "Idzan tafa al-khawfu wal-hazanu hasala al-amnu at-tamu was-sa'adatu wal-falahul abadi." Apabila tidak ada rasa takut dan kesedihan, maka tercapailah keamanan yang sempurna, kebahagiaan, dan keberuntungan selama-lamanya.
Jadi penting untuk kita berusaha meniadakan rasa takut dalam diri kita dan rasa sedih yang mungkin bisa membuat kita putus asa. Salah satunya adalah dengan ketakwaan. Semakin kita menampakkan ketakwaan kepada Allah, maka akan semakin hilang rasa takut dalam diri kita. Demikian juga kesedihan, ya, yang membuat kita tidak pernah merasakan apa yang disebut dengan bahagia. Nah, belum lagi Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan keluasan rezeki bagi orang-orang yang bertakwa. Dibukakan pintu-pintu kebaikan dan bahkan keberkahan. Kata Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, tentu akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar terbaik buatnya. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi akan Allah bukakan, akan Allah lapangkan, akan Allah luaskan pintu-pintu rezeki untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak sulit baginya untuk mendapatkan itu. Selalu saja ada jalan. Itulah keutamaan takwa. Itulah manfaat daripada takwa. Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Ya. Sangat penting sekali untuk kita berusaha menampakkan ketakwaan kepada Allah. Melakukan ketaatan, meninggalkan segala hal yang mengandung unsur maksiat. Allah mudahkan segala urusan. Ya kan? Itu jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya itu menjadi mudah. Jadi takwa itu benar-benar bekal yang paling bermanfaat dalam kita mengarungi kehidupan. Sekali lagi karena itulah Nabi kita Muhammad SAW memohon kepada Allah at-tuqa, ketakwaan. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga, beliau SAW memohon kepada Allah al-afaf. Al-afaf artinya adalah at-tanazzuh. At-tanazzuh amma la yubah wal kaffu anhu. Sebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, afaf itu adalah membebaskan diri, membersihkan diri dari segala hal yang tidak diperbolehkan. Wal kaffu anhu, dan menahan diri darinya. Orang yang menghindari perbuatan keji berupa zina dengan segala wasilahnya, itu biasanya disebut sebagai orang yang memiliki sifat iffah. Iffah itu sesuatu yang sangat kita butuhkan
untuk menahan diri kita dari tarikan-tarikan syahwat. Dari godaan-godaan syahwat. Iffah itu kita berusaha untuk membersihkan diri. Mensucikan diri kita. Dari segala hal yang bisa mengotorinya. Itu afaf atau iffah. Dan berikutnya yang keempat, yang terakhir, yang dimohon oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Allah adalah al-ghina, kecukupan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa ammal ghina fal muradu al-ghina 'anil khalqi bi an yastaghniya al-insanu bima a'tahu Allah amma fi aidin nas. Ghina atau kecukupan yang dimaksud adalah mencukupkan diri dari makhluk. Artinya seseorang merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dari semua yang ada di tangan manusia. Sawa'un a'tahu Allahu malan katsiran aw qalilan, sama saja apakah Allah berikan kepadanya harta yang banyak atau harta yang sedikit. Yang pasti dia selalu merasa cukup gitu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia tidak memikirkan apa yang ada di tangan manusia. Ini orang yang disebut cukup. Dengan bahasa lain, qanaah. Kata Syekh, wal qanaatu kanzun la yanfud. Qanaah itu adalah simpanan. Harta simpanan. La yanfud, yang gak akan ada habisnya. Wa katsirun minan nas yu'tihi Allahu ma yakfihi. Lakin yakunu fi qalbihi syuh waliyadzu billah. Fatajiduhu daiman fi faqrin. Tapi banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya apa yang sesungguhnya bisa mencukupinya. Tapi menjadikan dia dalam hatinya itu ada sifat kikir, naudzubillah. Sehingga kamu dapati dia selalu dalam keadaan kekurangan. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah kasih apa yang membuat dia cukup. Ya. Karena kikir. Atau karena hal-hal lain. Atau karena selalu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga dia menjadi orang yang dalam keadaan selalu membutuhkan dan kekurangan. Disinilah pentingnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kecukupan sebagaimana Nabi kita SAW memohon kepada Allah itu. Maka kata Syekh, wa idza sa'altallaha al-ghina fa huwa su'alun an yughniyakallahu amma fi aidin nas bil qanaa'ah wal mal alladhi tastaghni bihi an ghairihi jalla wa. Kalau engkau meminta dan memohon kepada Allah kecukupan, itu artinya engkau memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadamu dari apa yang ada di tangan manusia, alias qanaah. Dan engkau meminta kekayaan kepada Allah. Yang dengan itu engkau tercukupkan dari semua yang dimiliki oleh manusia. Ini permohonan kecukupan. Memohon kepada Allah agar diberikan sifat qanaah dan sekaligus memohon kekayaan memang. Yang dengan itu tidak membuat kita bergantung kepada apa yang dimiliki oleh manusia.
Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, 4 perkara. Al-huda, kemudian at-tuqa, al-afaf, dan al-ghina di dalam doa ini adalah perlindungan. Perlindungan dan keselamatan dalam kita mengarungi kehidupan dunia dan sebagai bekal berharga untuk nanti kita masuk di kehidupan akhirat. Jadi sangat penting sekali. Tidak salah kalau kemudian kita katakan bahwa doa ini adalah doa terbaik bagi diri kita masing-masing. Doa terbaik. Inilah doa terbaik. Doa yang di dalamnya permohonan yang diajukan kepada Allah Azza wa Jalla tentang 4 perkara. Al-huda, wat-tuqa, wal-afaf, wal-ghina. Al-huda wat-tuqa, petunjuk dan ketakwaan adalah 2 pilar yang akan menopang urusan agama kita. 2 kekuatan. Sekali lagi, yang akan menopang urusan agama kita. Butuh kepada petunjuk, butuh kepada ketakwaan. Sementara al-afaf dan al-ghina adalah 2 kekuatan, 2 pilar yang akan menopang urusan dunia kita. Segala urusan yang berhubungan dengan dunia kita butuh kepada apa yang disebut dengan al-afaf dan al-ghina. Al-huda wat-tuqa, petunjuk dan ketakwaan, adalah obat dari penyakit syubhat. Sementara al-afaf dan al-ghina adalah obat penahan, pelindung dari tarikan-tarikan syahwat. Syubhat dan syahwat ini kan 2 hal yang berbahaya sekali. 2 hal yang secara umum merusak manusia. Ada yang tersesat karena syubhat. Ada yang binasa karena syahwat. Obatnya adalah al-huda, wat-tuqa, al-afaf, wal-ghina. Al-huda wat-tuqa adalah al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal. Coba kita perhatikan lagi. Tadi sudah kita sampaikan bahwa al-huda yang dimaksud adalah apa? Ilmu. Sedangkan takwa, ya, takwa itu kan banyak didefinisikan oleh para ulama. Yang hampir semuanya mengarah kepada pelaksanaan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala hal yang dilarangnya, ya kan? Seperti misalnya definisi yang disampaikan oleh Imam Talaq bin Habib dalam Musannaf bin Abi Syaibah. Nah, beliau mengatakan taqwa adalah amalun bi ta'atillah, raja'a rahmatillah ala nurin minallah. Wa tarku ma'siyatillah, makhafata iqabillah, ala nurin minallah. Takwa itu adalah melaksanakan atau mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dengan mengharap selalu ya, rahmat Allah. Di atas cahaya dari Allah. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Karena takut akan siksanya Allah. Di atas cahaya dari Allah. Nah, jadi al-huda wat-tuqa itu artinya al-ilmu wal amal.
ilmu dan amal. Sedangkan al-afaf wal ghina ini penahan syubhat, penahan syahwat dan segala kejelekan. Disebutkan al-huda, petunjuk terlebih dahulu sebelum ketakwaan, karena memang ilmu terlebih dahulu, baru kemudian apa? Amal. Ya. Dan bahkan al-huda atau ilmu itu sendiri menjadi sebab datangnya ketakwaan. Ya. Ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah, kita sekali lagi tidak boleh mengabaikan doa ini. Selipkan doa ini dari semua doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Harapan kita tentu kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan yang ada di kehidupan dunia, ya, dan diselamatkan dari ancaman azab siksanya Allah Azza wa Jal, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jangan lupa bahwa ini salah satu dari sekian doa terbaik bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.